Selanjutnya, kita akan memasuki kata sambutan Ketua Alumni USU Jabodetabek, Abanda Patar Situmorang. Waktunya dipersilakan. Terima kasih, Suni. Selamat malam, Amang Pendeta, Inang Pendeta, para senior, para adinda dimanapun berada dari Sumatera Utara, sampai dari Manado juga ada, Makassar, dan tempat lainnya. Pertama-tama saya mewakili teman-teman di alumni USU Jabodetabek Peduli menyampaikan selamat Paskah. Semoga eh, kesehatan, keinginan kita ke depan, rencana-rencana kita diberkati oleh Tuhan. Salah satu event yang kita selalu buat adalah kebaktian. Di samping kebaktian, kita menambah pengetahuan dalam wawasan lingkungan sehari-hari kita. Dengan contohnya dengan melakukan kokongko, dengan mengundang para senior, para ahlinya, seperti Amang Gomar. Beliau adalah mantan ketua PGI, sekarang jadi ketua penasehat ya di PGI. Ada Amang Eporus AKBP di Nambunan. Selamat gabung, Amang. Terima kasih. Dan Inang Pendeta Lenta Simbolon, terima kasih, khotbahnya sangat luar biasa dan aplikatif, menurut saya itu luar biasa. Ada Bang Manerep, senior kami, Bang Ruby, dan semuanya ya yang hadir di sini yang nggak saya sebutkan satu persatu. Dan nanti acara ini sengaja kita ngundang eh, ahli filsafat, Dr. Fizral Kennedy. Sitorus beliau adalah, kalau sahabat melihat banyak YouTube dan ini, banyak yang bisa kita dapat dari pelajaran filsafat. Kakanda Dinda yang saya hormati, demikian mungkin sekilas dari kami, bahwa alumni USU Jabotabek Peduli ini banyak fokus di sosial. Terima kasih dukungan abang-abang semua atas kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya mewakili alumni USU Jabotabek dan para pengurus mengucapkan selamat Paskah. Tuhan memberkati, salam damai. Kembali sama Suni. Terima kasih. Terima kasih buat Abang Davatar. Baik, terima kasih. Kita akan memulai ibadah. Saat ini kita akan memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Lenta Simbolon, di mana beliau adalah alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 98. S2, Master Divinity Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. S2 Teologi di Hansin Teologi Korea Selatan. Beliau saat ini menjadi pendeta di Huria Kristen Indonesia dan menjadi Wakil Sekretaris Umum PGI. Salah satu karyanya, buku Sejumput Keberuntungan tahun 2014. Dipersilakan Pendeta Lenta untuk memulai ibadah kita dalam waktu 15 menit. Baik, terima kasih Kakak Suni. Abang, Kakak, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk akal budi yang Kau berikan kepada manusia, sehingga dengan akal budi itu ada teknologi yang maju, sehingga kami semua alumni USU boleh dipertemukan dalam Zoom ini untuk bersama-sama bercakap, bahkan merenungkan firman Tuhan, dan setelah ini nanti kami juga akan berdialog bersama seperti apa kami akan berkontribusi untuk gereja dan bangsa Indonesia. Tuhan, dalam pertemuan ini biarlah semuanya kami sungguh-sungguh boleh membuka hati kami kepada firman Tuhan, dan juga nanti membuka pikiran dan ide-ide yang baik juga seperti apa kami akan berkontribusi bagi gereja Tuhan, juga bagi masyarakat banyak. Berkati para narasumber yang sudah dihubungi, Amang Eporus juga Amang Gomar,
dan seluruh pengurus alumni USU Jabodetabek yang sudah bergabung. Terima kasih Tuhan. Yang belum juga kiranya kami berharap kakak abang kami dan teman-teman yang lain boleh segera bergabung bersama dengan kami. Kami memulai percakapan pada malam ini dengan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar boleh menyampaikan apa yang menjadi renungan yang akan membawa kami dalam percakapan yang lebih mendalam nantinya dalam kongko-kongko yang ke-20 ini. Ya Tuhan, inilah kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Abang, kakak, bapak, ibu, teman-teman sekalian, izinkan saya berbagi dengan singkat, karena nanti tentu ada dua narasumber hebat yang akan menolong kita semua untuk mendalami topik hari ini, relasi agama dengan politik juga bisnis. Saya hanya akan sharing satu bagian firman Tuhan yang kiranya boleh menghantarkan kita untuk percakapan yang lebih mendalam. Izinkan saya menjadi co-host, Kak Suni. Sudah. Sudah share screen? Sudah ya Bang Patar ya? Baik, saya coba share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian? Sudah. Sudah ya? Baik, saya mengajak kita semua, pasti di handphone kita masing-masing ada Alkitab digital. Mari kita merenungkan bersama. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 15 sampai ayat 22. Saya akan membacakan bagi kita, walaupun abang kakak dan teman-teman semua mungkin boleh membaca, boleh menyimak, saya akan membacanya bagi kita sekalian. Matius 22 ayat 15 sampai ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita, orang-orang yang percaya, merenungkan firman Tuhan juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Abang dan kakak sekalian, saya sekali lagi Pendeta Lenta Eni Simbolon, alumni akuntansi USU Stambuk 98. Saya melanjutkan studi mengambil MDiv dan juga MTH, dan saya belum terlalu lama menjadi pendeta di Huria Kristen Indonesia. Saat ini sedang menjadi salah satu pengurus di PGI sebagai wakil sekretaris umum. Nah, bagian ini sungguh menarik, kakak dan abang, ibu bapak, teman-teman sekalian. Saya mau menunjukkan bahwa ketika bagian ini dituliskan di Matius pasal 22, pada saat itu ada 3 kelompok besar komunitas atau kelompok yang ada pada zaman Yesus ada gitu ya, minimal di Yerusalem kira-kira begitu. Yang pertama adalah kelompok maafkan saya. Kelompok Saduki. Kelompok ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan tubuh. Jadi bagi mereka kalau sudah meninggal, ya sudah, tidak ada lagi kebangkitan. Karena memang hampir pada masa itu orang kalau sudah meninggal ya sudah selesai, nggak ada lagi cerita berikutnya.
Tapi ketika Kristus mati dan bangkit itu menjadi pengharapan bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu juga dikatakan Paulus, sia-sialah kita percaya dan beriman kalau Kristus tidak bangkit. Jadi bagian ini orang-orang Saduki ini tidak percaya kalau ada kebangkitan tubuh. Kemudian kaum Farisi, kita tentu tahu kaum Farisi ini orang-orang yang sangat eksklusif. Mereka menjalankan hukum-hukum Yahudi dengan sangat tertib sekali, menghafalkan hukum-hukum itu, bahkan melakukannya. Mereka suka berdoa di simpang-simpang jalan, dilihat orang begitu ya. Dan kita paham sekali di berbagai kesempatan mereka selalu ingin mencari-cari kesalahan Yesus, tapi nggak ketemu begitu, dan selalu bentrok dengan Yesus begitu ya. Nanti dalam cerita ini pun kita bisa melihat sendiri bahwa kelompok ini pada kesempatan ini pun ingin mencari kesalahan Yesus untuk nanti bisa dibawa ke pengadilan agama supaya Yesus bisa dihukum seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kaum Herodian. Kaum Herodian ini adalah orang-orang yang sangat mengagung-agungkan Herodes, raja pada waktu itu, dan mereka menganggap Mesias itu adalah Herodes sendiri. Jadi mereka tidak akan percaya kepada Yesus atau yang lain, tapi bagi mereka Mesias itu sendiri adalah raja yang sedang memerintah atau Herodes. Nah, ibu bapak sekalian, dalam bagian tadi yang kita baca itu, dua kelompok besar ini bisa kompak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat tadi definisi dua kelompok yang Farisi dan Herodian, pasti kita bisa paham sebetulnya dua kelompok ini nggak akan pernah bisa satu suara gitu. Orang Farisi itu sangat menyembah Tuhan, percaya kepada Mesias, dan itu Mesiasnya bukan Kaisar, bukan Herodes, tapi Herodian justru nggak percaya kepada apa yang dipercaya oleh Farisi. Jadi dua kelompok ini sebenarnya kelompok yang saling berseberangan. Tapi ketika mereka tiba pada mencari kesalahan dan ingin menjerat Yesus, mereka bisa kompak loh. Jadi baik kaum Farisi yang percaya kepada hukum Taurat, menghafalkannya, bahkan melakukan itu di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang, dan orang-orang Herodian yang percaya bahwa Mesias itu adalah Herodes itu sendiri, mereka bisa kompak dalam kesempatan ini untuk menjerat Yesus. Nah, ini bisa menjadi sebuah refleksi sebenarnya, kakak, abang, dan teman-teman semua. Kadang-kadang kalau ada musuh bersama, yang tadinya nggak ngomongan pun bisa kompak gitu ya. Kalau musuhnya sama, yang tadinya musuhan jadi temenan dulu untuk memusuhi musuh bersama itu gitu. Dalam bagian ini bisa terlihat sekali. Baik Farisi maupun Herodian sama-sama ingin menjerat Yesus, ingin mencari-cari kesalahannya supaya bisa dijebak dan nanti dia bisa dibawa ke pengadilan dan dihukum, kira-kira begitu ya. Nah, mereka mengatakan, "Guru, engkau guru yang jujur," gitu ya. Mereka memuji dulu nih, "Kau guru yang jujur, mengajar dengan jujur. Coba katakan kepada kami," gitu ya. "Kami bingung nih," kira-kira gitu ya. "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Mungkin mereka sudah punya bayangan nih ya, kalau dengan pertanyaan ini Yesus pasti bisa dijerat. Karena Yesus itu percaya kepada Allah dan mengaku dia adalah anak Allah, pastilah Yesus ini tidak akan tunduk kepada Kaisar. Bayangan mereka kan seperti itu. Ketika mereka mengajukan pertanyaan ini, pastilah mereka membayangkan Yesus akan bilang, "Jangan kasih kepada Kaisar. Percayalah hanya kepada Tuhan saja, Tuhan Allah." Mungkin begitu bayangan mereka jawaban Yesus ya. Dan tentu jawaban nanti yang disampaikan itu mencengangkan mereka. Kok bisa jawabannya seperti itu dan sempurna gitu. Padahal motivasi mereka jelas. Mereka mempertanyakan pertanyaan ini sungguh-sungguh ingin mencari kesalahan. Mereka sudah punya persepsi duluan gitu, bahwa Yesus ini pasti nggak tunduk nih sama Kaisar. Begitu ya, kakak, abang, dan teman-teman sekalian. Tapi jawaban ini luar biasa sekali, Bapak, Ibu, kakak, dan abang sekalian, dan teman-teman. Yesus mengatakan jawaban yang luar biasa. Berikanlah kepada Kaisar. Jadi dia minta dulu nih, coba kasih dulu satu keping uang gitu ya. Itu biasanya diberikan untuk membayar pajak dan diberikan 1 dinar. Terus dia bilang, gambar siapa yang ada di sana? Sederhana sekali, kakak dan abang sekalian. Yesus bilang, gambar siapa yang ada di sana? Gambar Kaisar. Kemudian Yesus bilang, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ibu dan Bapak, jawaban ini sama sekali tidak diduga-duga oleh Farisi maupun orang-orang Herodian, bahwa jawaban Yesus ini sungguh-sungguh di luar ekspektasi mereka. Mereka sudah sengaja menjebak dari awal dengan pertanyaan yang penuh dengan tipu muslihat itu. Tapi jawaban Yesus ini luar biasa. Dia bilang,
karena di situ ada wajah kaisar, maka berikan kepada kaisar. Tapi berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kakak dan abang sekalian, berikanlah kepada kaisar apa yang kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya semacam ada kesejajaran yang disamakan Yesus antara kaisar sebagai pemerintah tertinggi pada waktu itu dan juga Allah sebagai pemerintah hidup kita, gitu ya. Ada relasi antara agama, iman kita dan juga politik pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Bahwa ternyata walaupun kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Allah, bahwa seluruh hidup kita dipelihara, dilindungi, diberkati, bahkan anugerah keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita yang percaya, namun ternyata tidak serta-merta kemudian kita bisa lari dari tanggung jawab kita secara politik, bahwa kita ini masyarakat Indonesia misalnya, bahwa kita pun harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi kita adalah warga negara sorga karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita menjadi ahli warisnya. Kita percaya itu kebangkitannya menjamin kebangkitan kita, tapi tidak serta-merta kemudian kita lari dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil di Indonesia ini untuk juga memberikan kewajiban kita kepada pemerintah Indonesia misalnya. Ya salah satunya membayar pajak seperti yang mereka diskusikan dalam bagian ini, bahwa kepingan uang yang ada gambar kaisar itu berikanlah kepada kaisar. Nah, tentu nanti dua narasumber akan membahasnya lebih mendalam lagi. Untuk apa kita membayar pajak? Banyak juga mungkin kakak-kakak, abang-abang alumni di sini yang bekerja di perpajakan ya. Alumni FEB USU itu dulu namanya FE, sekarang FEB, ada bisnisnya ya. Banyak sekali yang bekerja di Kemenkeu, di perpajakan, pasti lebih paham. Mungkin nanti dalam diskusi bisa kita dalami lagi kenapa kita harus membayar pajak gitu ya. Dan berikutnya kakak dan abang sekalian, di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Walaupun saya di sini membuat sebuah gambar ilustrasi seperti orang yang memberikan persembahan kepada kotak persembahan ya, Ibu Bapak. Tapi tentu yang kita berikan wajib kepada Tuhan itu ada banyak hal. Kehidupan kita, kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, kesetiaan kita, memberi persembahan lewat pekerjaan kita sehari-hari. Alumni USU ini pasti tersebar di berbagai bidang pekerjaan yang sangat strategis di kementerian-kementerian, banyak yang jadi pejabat-pejabat yang hebat-hebat, abang dan kakak yang sudah senior di berbagai kementerian juga tidak kalah prestasinya begitu ya. Dan itu pun menjadi bagian dari kita memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan. Kita bekerja dengan baik, itu juga melayani Tuhan. Tapi setelah bekerja juga mungkin kita menjadi bagian dari gereja. Ada yang menjadi sintua, ada yang menjadi pembina rohani, pemuda, guru sekolah minggu, pengurus kategorial. Itu pun dalam rangka kita memberikan yang wajib kita berikan kepada Tuhan, gitu ya. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi tentu tidak hanya uang, tapi waktu kita, hidup kita, keluarga kita, pemikiran kita juga untuk diberikan kepada Tuhan dan mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita juga melihat dalam bagian ini, kakak dan abang sekalian, ada prinsip keadilan ya, bahwa kita kan sering membuat dualisme ya dalam kehidupan kita. Mungkin terbawa dari dulu ya, bahwa orang selalu punya pemikiran mungkin bahwa pendeta itu dianggap lebih rohani daripada kakak abang dan teman-teman yang bekerja di bank, yang bekerja di perusahaan gitu ya. Bahwa bernyanyi di gereja itu lebih rohani begitu ya. Bahwa hari Minggu datang ke gereja itu lebih rohani daripada kita bekerja dengan baik di kantor kita masing-masing begitu. Tapi di sini juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah pembelajaran yang baik tentang prinsip keadilan, bahwa memberi kepada kaisar pun dianggap setara. Tentu Tuhan lebih utama ya Bapak ya. Tapi dalam bagian ini kita bisa melihat ada prinsip keadilan, bahwa kita bekerja sebagai hamba Tuhan di gereja melayani, dengan kita bekerja sehari-hari di kantor kita masing-masing pun itu sama-sama melayani Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan lewat persembahan dan kita memberi kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan, itu pun adalah prinsip keadilan. Jadi ada banyak firman Tuhan yang bisa mengarahkan kita kepada kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara. Misalkan ketika firman Tuhan bilang berdoalah untuk
kota di mana aku buang. Jadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita wajib mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Ketika kita tinggal di Jakarta, tinggal di Makassar, tinggal di berbagai kota di mana Tuhan menempatkan kita bekerja, pasti Tuhan juga memanggil kita untuk memberikan yang terbaik di sana lewat karya-karya kita, kakak dan abang sekalian. Jadi kita semua ini sedang dipanggil Tuhan menjadi alatnya, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Dan ini adalah slide terakhir dari bagian firman Tuhan ini yang saya bawakan malam ini, bahwa kita melihat walaupun tentu Yesus sedang mau mengatakan utamakanlah Allah dalam segala hal, tapi dalam kewajiban kita memberi yang apa yang sewajibnya wajib kita berikan kepada kaisar, kepada pemerintah, itu pun bagian dari kita mengutamakan Allah. Bahwa akan bohong kalau kita bilang kita warga orang percaya yang baik kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga negara, tentu itu sama saja bohong. Dan Mazmur 85 mengatakan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Saya pikir dalam bagian ini Tuhan Yesus juga sedang menunjukkan sebuah pelajaran ya bagi orang-orang Farisi maupun orang-orang Herodian, bahwa ketika kita melakukan kewajiban kita dengan adil, baik kepada pemerintah yang sedang berkuasa pun kepada Allah yang memiliki seluruh kehidupan kita dan kepadanya kita berpusat, maka dengan sendirinya itu akan membawa keadilan dan damai sejahtera di tempat kita berada. Ibu Bapak, tadi saya senang melihat video bahwa kakak-kakak alumni berkunjung ke sebuah panti teman-teman yang disabilitas begitu ya. Itu salah satu mungkin yang kita lakukan sebagai bentuk cinta kasih kita, tapi juga membawa damai sejahtera dan kebaikan bagi adik-adik yang ada di sana. Doa dan harapan kita semua kiranya ke depan juga ada banyak lagi karya-karya kita yang lainnya untuk membawa keadilan dan damai sejahtera semakin lebih lagi dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, terakhir dari bagian dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 Ibu dan Bapak, nanti kita akan lihat mungkin dari pemaparan namanya Porus dan juga Pak Gomar, bahwa kita punya dua kewarganegaraan, warga negara sorga sebagai bagian dari umat Tuhan, tapi warga negara Indonesia. Mari kita juga memberi kontribusi yang positif bagi bangsa ini lewat pekerjaan kita, lewat karya-karya kita di gereja. Dan kita juga menjadi mitra kritis pemerintah juga, bahwa kita memberi pajak tapi kita juga mesti kritis kepada pemerintah. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kita bisa bersuara sebagai gereja, sebagai warga negara yang baik. Kita juga bisa menyampaikan kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah kita di mana kita berada. Akhirnya kiranya seluruh abang kakak, bapak ibu semua yang berkarya dimanapun, bekerja dimanapun, Tuhan berkati. Kita terus boleh meningkatkan kontribusi kita, karya-karya kita lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat gereja kita. Dan kiranya dimanapun kita berada, kita terus mengingat bahwa kita harus menjadi warga sorga yang terus melayani Tuhan, memberi yang terbaik, mengutamakan Tuhan, tapi juga menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang membayar pajak dengan disiplin dan memberikan kontribusi yang positif dimanapun kita berada, dan juga selalu menjadi terang dimanapun kita berada, membawa kebaikan. 5 tahun ke depan tema Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia adalah hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kiranya kita semua gereja-gereja Tuhan, alumni USU, boleh menjadi terang dimanapun kita berada, lewat pekerjaan, lewat keluarga, lewat karya-karya kita, lewat pelayanan kita di gereja dan di tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan dengan percakapan nanti dengan dua narasumber. Namun sebelumnya saya akan mengakhiri firman Tuhan yang mengantarkan kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan dengan perkataan Yesus dalam Matius 22 ini, bahwa kami harus menerapkan dan menghidupi prinsip keadilan, menjadi umat Allah, warga negara sorga, tapi juga menjadi warga negara yang baik,
yang tunduk kepada pemerintah kami, memberikan apa yang wajib kami berikan kepada pemerintah, tapi juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap abang dan kakak, teman-teman semua alumni USU yang berkarya dimanapun di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua menjadi terang Kristus lewat pekerjaan kami di setiap kantor-kantor kami, lewat usaha kami, lewat bisnis kami, bahkan lewat keluarga kami, lewat pelayanan kami di gereja kami masing-masing. Berkati pengurus alumni USU Jabodetabek dan seluruh alumni USU yang ada di seluruh Indonesia ini, supaya kami terus mengingat bahwa kami harus berkontribusi positif menjadi terang dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan dengan diskusi kami yang lebih mendalam lagi dengan tema relasi agama dengan politik dan bisnis dengan Amang Eporus dan Amang Gumar Gultom. Kiranya Tuhan juga memberkati dua narasumber yang akan memaparkan apa-apa yang penting yang menjadi diskusi kami yang lebih mendalam ke depan. Berkati juga setiap alumni USU supaya sungguh-sungguh menjadikan ini sebagai sebuah refleksi, inspirasi, dan juga motivasi untuk terus memberi yang terbaik bagi gereja Tuhan, bagi Indonesia sebagai kontribusi kami warga negara yang baik di Indonesia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah singkat ini. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Suni. Terima kasih Ibu Pendeta Lenta untuk firman Tuhannya.